Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menulis makalah ya secara sederhana. Ya, contoh ini yang saya gunakan adalah makalah untuk mata kuliah saya pengantar ilmu sosial. Maka di sini cukup menggunakan judul dari mata kuliah yang bersangkutan, makalah pengantar ilmu sosial. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial. Nama dosennya boleh ditulis. Ini untuk marginnya, untuk jenis kertasnya dulu A4 ya, marginnya batas atas di sini 4 cm, batas kiri 4 cm, batas bawah 3 cm, batas kanan 3 cm ya. Lalu spasinya 1,5 dan jenis fontnya Times New Roman ya. Untuk font size-nya standarnya 12 untuk isi dan untuk judul boleh menyesuaikan, boleh lebih besar dari 12 ya. Oke, setelah itu ini ada logo STKIP ya, yang di tengahnya berwarna hijau, sayapnya berwarna kuning. Jangan sampai terbalik ya, karena itu yang aslinya yang ini gitu ya, yang logo hijau di tengahnya. Lalu selanjutnya penyusunnya, kalau sendiri boleh seperti ini, kalau banyakan disusun secara alfabetis dari nama A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Ya, ditulis prodinya Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester berapa, misalkan di sini semester 1, kelas A gitu ya, ini maksudnya seperti itu. Lalu di bawahnya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, boleh dipanjangkan seperti itu, boleh disingkat STKIP PGRI Sukabumi, ya, tahun terbit atau tahun dibuatnya makalah, misalkan tahun sekarang 2002 ya. Nah, ini cover tidak ada halaman ya. Untuk selanjutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar biasanya terdiri dari 3 paragraf. Ya, paragraf pertama biasanya ucapan sukut, paragraf kedua ini biasanya membahas sedikit tentang materi, paragraf ketiga ini membahas biasanya permohonan maaf biasanya ya. Lalu di sini ada kota pembuat makalah, tanggal, bulan, dan tahun, dan ditulis penyusun. Kalau misalkan penyusunnya banyak orang, lebih dari satu per kelompok, ini dihapus saja nama penyusunnya. Lalu kata yang ditulisnya adalah penyusun saja, seperti itu. Ya, oke. Untuk selanjutnya daftar isi, ya. Oke, daftar isi dengan kata pengantar tadi pakai angka Romawi 1 dan 2 untuk cover kosong ya. Untuk bab 1 dan seterusnya itu menggunakan halaman 1, 2, 3 dan seterusnya ya, menggunakan angka. Nah, ini ada di materi saya sebelumnya, bisa dicek ya materi saya sebelumnya tentang bagaimana cara mengatur halaman supaya disatu filekan antara cover, kata pengantar, daftar isi dan bab 1 sampai bab 3 gitu ya, supaya satu file tapi halamannya berbeda-beda. Silahkan dicek di video saya sebelumnya ya. Oke, untuk berikutnya ini bab 1 pendahuluan itu biasanya terdiri dari 3 subjudul. Yang pertama adalah latar belakang ya. Yang kedua itu biasanya rumusan dan yang ketiga itu adalah tujuan. Nah, rumusan dan tujuan di sini harus sama ya. Kalau rumusan itu tergantung materi yang Anda peroleh. Misalkan dibagi menjadi 6 rumusan. Rumusan ini harus berupa pertanyaan seperti ini. Apa pengertian karakteristik dan ruang lingkup politik, misalkan. Tujuannya berarti menjawab dari rumusan untuk mengetahui apa pengertian, karakteristik, dan ruang lingkup politik. Jadi kata tanya apanya diganti dengan kata untuk. Gitu. Ya. Oke. Itu bab 1, cukup 3 subjudul. Ya, untuk pembahasan berarti tergantung dari rumusan dan tujuan. Kalau rumusan tujuannya 6, maka pembahasan pun harus 6 ya. Itu oke. Barusan A ya berarti 1, B 2. Nah, ini C3 berarti D4, E5 ya, F6 di sini ya. Nah, untuk bab 3 nih harus yang di bawah tidak boleh menggantung seperti ini. Bab 3 itu adalah penutup. Ya, biasanya penutup itu terdiri dari 2 subjudul ya, terdiri dari 2 subjudul. Yang pertama biasanya kesimpulan, yang kedua biasanya saran. Tapi untuk saya, untuk makalah saya cukup kesimpulan saja. Kesimpulan diperoleh dari mana? Kesimpulan itu diperoleh dari yang tadi
rumusan, tujuan, dan pembahasan. Jadi kalau rumusannya 6, tujuannya 6, ya pembahasan 6, maka kesimpulan pun harus 6, ya seperti itu. Nah ini kurang 1 sebetulnya ya. Ini kurang 1, ini harusnya 6 ya. Dan ini tidak boleh menggantung seperti ini, daftar pustaka harus terpisah halamannya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.